mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Lukas 24 ayat 44 sampai 47 dan kemudian dari Kisah 28 ayat 30 sampai 31. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 47 demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yang kedua, dari Kisah pasal 28 ayat 30 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi hari ini, malam ini, saya mau berbicara tentang suatu tema Mesias yang mati dan bangkit sebagai pusat kerajaan Allah. Mesias yang mati dan bangkit sebagai pusat kerajaan Allah. Kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi, Nabi Yesaya telah bernubuat tentang Mesias yang akan datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, kemudian mati, bangkit, dan naik ke surga itu. Yesaya dalam Yesaya pasal 53, mulai dari ayat yang kedua, ya, berkata demikian, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini luar biasa, suatu nubuatan dalam Yesaya 53 yang sangat jelas dan komprehensif berbicara tentang Mesias yang mati dan bangkit, yang adalah raja di atas segala raja, dan dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Ya. Itulah gambaran Nabi Yesaya tentang Mesias yang datang di dalam wujud manusia, di dalam Kristus Yesus untuk mencari dan menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
memang mayoritas orang Yahudi, ya, saya ulangi sekali lagi, mayoritas orang Yahudi menghendaki Mesias datang dalam perspektif atau sudut pandang politik. Sebab pada waktu itu Israel dalam jajahan Romawi. Jadi mereka merindukan Mesias yang datang ini seorang raja supaya bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Tapi Yesus bukan datang untuk itu, ya. Nabi Yesaya menggambarkan bahwa tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah konsep yang jelas tentang Mesias. Jadi malam hari ini saya mau beritahu bahwa Yesus yang adalah Mesias yang pernah mati dan bangkit itu. Teks di dalam Lukas pasal 24. Ini berbicara bagaimana Yesus menyatakan diri kepada semua murid-murid. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 36 bagian terakhir. Kemudian Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya. Dan ia berkata, akulah sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat padaku. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar adalah Mesias yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu. Oh, ini yang hal yang luar biasa, ya. Jadi Yesus menggenapi nubuatan para nabi secara khusus apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bahkan di dalam Yesaya digambarkan dia sebagai seorang hamba yang menderita. Oh, ini hal yang luar biasa, ya. Jadi hari ini saya mau beritahu buat kita semua, ya, bahwa kalau kita memahami Mesias yang menggenapi segala yang tertulis dalam kitab perjanjian lama. Seperti dikatakan dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi ayat 44, dan kitab Mazmur. Oh, ini hal yang luar biasa, ya. Saya ingin memberitahu suatu ayat bagaimana Nabi Daud menggambarkan Mesias yang pergi, ya, pergi di dunia orang mati untuk memberikan kasih karunia kepada orang-orang percaya. Saya akan membacakan Mazmur 103. Jadi Bapak Ibu biar memahami apa yang dikatakan oleh Daud, ya. Saya baca mulai dari ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya. Jadi hari ini saya beritahu, Yesus ketika mati, ya, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Justru di dalam kerajaan maut, dia memberikan mahkota. Dia memberikan kasih setia dan rahmat bagi orang-orang percaya. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Ini hal yang luar biasa. Ya, jadi hari ini saya mau beritahu, bagi kita orang-orang yang percaya, di liang kubur pun ada kasih karunia yang memulihkan. Haleluya. Amin. Sebaliknya bagi orang-orang fasik, liang kubur akan membawa mereka kepada maut, bahkan lautan api sampai selama-lamanya. Bagi orang percaya, ya, kematian bukan segala-galanya, karena Yesus menjamin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Hal yang kedua, Mesias yang mati dan bangkit sebagai pusat kerajaan Allah membawa kita untuk memahami bahwa Mesias atau yang diurapi harus membuka pikiran orang-orang percaya sehingga dapat mengerti kitab suci. Ayat 45. Ya. Oh, ini hal yang luar biasa. Mengapa? Karena tanpa penyataan diri
tanpa Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan roh itu membuka dirinya, membuka firman-Nya, membuka rahasianya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak bisa mengerti kitab suci. Hari ini saya mau beritahu, sebab Tuhan mengajak kita ya dalam suatu ajakan juru selamat dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah yang kuberikan kepadamu. Dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Jadi hari ini saya mau beritahu hanya bagi orang-orang yang mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Sang Mesias membuka pikiran orang-orang yang percaya, yang notabene adalah murid-murid Yesus, sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan kata firman Tuhan, jiwanya akan mendapat ketenangan. Ya. Banyak orang berbicara tentang ketenangan jiwa. Tapi hari ini saya beritahu, Mesias dan mati dan bangkit itu, dia adalah pemelihara jiwa. Bandingkan 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Ya. Jadi Yesus yang mati dan bangkit itu adalah sang pemelihara jiwa. Hari ini saya beritahu, kalau ada jiwa kita mengalami tertekan, jiwa kita mengalami pergumulan, jiwa kita mengalami gundah gulana, mari datang kepada Sang Juru Selamat. Karena dia sang arsitek jiwa. Ya, dia adalah pemelihara jiwa. Orang tua yang melahirkan kita sekalipun tidak bisa memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Tidak bisa memelihara jiwa kita. Hanya Sang Pencipta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberikan ketenangan, yang dapat memelihara jiwa kita. Sehingga kita mau terus-menerus belajar dari Tuhan Yesus Kristus untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Yang berikut, Mesias yang mati dan bangkit sebagai pusat kerajaan Allah membawa kita untuk mengerti bahwa dia adalah Mesias yang disampaikan oleh para nabi, baik Yesaya, Mika, maupun juga nabi-nabi yang lain, bahwa dia mati untuk menggantikan kita. Ya. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Dia mati untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga melalui karyanya di atas kayu salib. Itulah sebabnya Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menulis suatu rahasia yang luar biasa bagi orang-orang atau jemaat di Filipi dengan mengatakan demikian. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Inilah karya Mesias di dalam kemuliaan. Jadi karya Mesias di dalam kehinaan, dia harus mati, taat sampai mati. Harus terkapar di dalam kubur. Tapi karyanya sebagai Mesias di dalam kemuliaan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Bapa, Anak, dan Roh Kudus meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi pasal 2. Ayatnya yang ke-9. Hari ini saya mau mengajak kita. Tidak ada nama lain yang membuat kita menjadi tenang di dunia ini. Apalagi di dalam menghadapi COVID-19 dan varian-varian terbaru daripada COVID itu. Saya hari ini mau katakan, nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus yang mati bangkit pada hari yang ketiga. Nama yang memberikan kemenangan, nama yang menyembuhkan, nama yang melindungi keluar masuk orang-orang percaya. Karena nama itulah juga yang menghancurkan Goliat. Dan oleh sebab itu Daud bersaksi, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi di dalam nama Yahweh, seluruh barisan orang Israel, aku mendatangi engkau. Lalu lanjut Daud dalam 1 Samuel pasal 17, supaya hari ini seluruh bumi tahu
bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup. Itulah misi di dalam perjanjian lama. Tapi dalam Filipi pasal 2 inilah misi di dalam perjanjian baru. Bahwa di dalam nama Yesus harus bertekuk segala lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dari suku bangsa manapun, seluruh suku bangsa harus tunduk dan mengakui dengan lidah dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah karya Mesias di dalam kemuliaan. Ya. Jadi hari ini saya mau beritahu bahwa kalau kita menderita karena nama Tuhan, kita menderita karena Tuhan mengizinkan penderitaan yang kita alami untuk hormat dan kemuliaan. Mari kita bersuka cita, mari kita bergembira. Sebab orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mempunyai upah yang besar di dalam kerajaan sorga. Hal yang berikut, Mesias yang mati dan bangkit sebagai pusat kerajaan Allah, membawa kita untuk memahami apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-47. Di dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat ini saya sering menyebutnya dengan inilah Injil yang mendunia. Injil yang mengglobal. Bahwa di dalam namanya, melalui pemberitaan, melalui Facebook, melalui Zoom, melalui teknologi informasi, melalui WA, melalui Twitter, apapun, melalui TikTok, segala aplikasi, ya, di dalam teknologi informasi, mari kita gunakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita mau beritakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Hari ini saya mau beritahu ya bahwa pertobatan dan pengampunan dosa adalah merupakan dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bertobat, ya, sebagaimana yang tersurat dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Ya. Jikalau umatku datang merendahkan diri, meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, mereka kembali kepadaku, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan memulihkan keadaan mereka. Ya, itu janji Tuhan bagi orang-orang yang bertobat. Ya, jadi hari ini saya mau beritahu ya apa yang menjadi persoalan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering yang masuk keluar gereja, sudah menjadi seorang aktivis gereja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hati kita benar-benar melekat kepada Tuhan? Sebab Mazmur 91 mengatakan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya ya dari kecelakaan, dari bencana, dari musibah apapun. Mazmur 91. Ya. Jadi hati kita harus melekat kepada Tuhan. Ya, bukan kita tahu tentang Yesus, tapi mengalami Yesus, mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman di dalam roh kita. Ya, sebagaimana tersurat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya mau berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab orang percaya terhadap Mesias yang mati dan bangkit sebagai pusat kerajaan Allah. Tanggung jawab kita yang pertama, ya, kita harus bisa menerima orang-orang dari latar belakang apapun di dalam Kristus. Kita menerima mereka sebagaimana Rasul Paulus telah menerima orang-orang yang ada di Roma dari latar belakang budaya yang berbeda, tapi dia menerima mereka di dalam Kristus. Itu tanggung jawab yang pertama. Tanggung jawab yang kedua,
Ya, kita harus berani, atau dalam istilah Rasul Paulus, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Kita mau beritakan kerajaan Allah. Ya, jadi hari ini saya mau beritahu kerajaan Allah itu harus dimulai ketika kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita sadar dan kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita mau membuka hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita di dalam pusat hidup kita. Maka kita akan menjadi anak-anaknya. Itulah kerajaan Allah. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah merasakan suasana kerajaan Allah? Ya, suasana kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita sudah menghadirkan irene atau damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sebab Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Hari ini saya mau beritahu juga bagi suatu persekutuan, sebagai suatu persekutuan kebangsaan. Ya, sudah saatnya kita masyarakat Indonesia mengabdikan diri kepada sang kebenaran. Siapakah sang kebenaran itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Raja Sorga, Raja kemuliaan yang datang dari tempat yang maha tinggi, menjadi manusia di Bethlehem, supaya dia dapat mati untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari dosa-dosa. Kita mau hidup untuk kebenaran. Lalu kita mau mengabdikan seluruh keberadaan kita ini untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kita mau mengajar, kita mau memberitakan bahwa Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah sebutan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Dia adalah satu-satunya Juru Selamat. Dia adalah pribadi kedua. Dia adalah Mesias yang diurapi sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Nabi di atas segala nabi, sebagai Guru Agung, dan juga sebagai Imam Besar Agung. Karena dia menyerahkan darah, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam perjanjian lama, ya, jabatan Nabi dengan korban itu dua hal yang terpisah. Tapi di dalam Yesus Kristus, jabatan sebagai imam besar dan Dia adalah korban itu. Dia menyatukan jabatan sebagai imam besar dan Dia menyerahkan darahnya, nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia mempersatukan jabatan imam besar dan korban di dalam dirinya. Hari ini pertanyaan untuk kita, sudahkah kita menerima Mesias sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita? Maukah kita mengabdikan seluruh kehidupan kita kepadanya? Atau kita hidup bermasa bodoh? Ya. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan suatu ilustrasi. Ya. Seorang anak pernah mencuri berlian ibunya di dalam lemari. Kemudian ia mengajak teman-temannya untuk meninggalkan kotanya dan pergi keluar kota. Tegasnya dia bersama-sama dengan teman-temannya menjual berlian tersebut. Kemudian uangnya mereka berfoya-foya. Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sampai pada akhirnya uang dari hasil penjualan berlian itu telah habis. Dan akhirnya teman-teman dari atau sahabat-sahabat dari anak muda ini mulai meninggalkan dia.
Sampai pada akhirnya anak ini harus memakan makanan binatang untuk menyambung hidupnya. Dia makan makanan babi. Tapi dia teringat. Lalu dia menulis surat kepada ibunya. Ibu, aku ini anakmu. Maafkan aku. Aku telah mencuri berlian ibu di dalam lemari. Dan saya sudah menjual itu. Dan hasilnya kami sudah berfoya-foya. Dan uang itu sudah habis. Tapi saya mengalami kesengsaraan. Karena semua sahabat saya telah pergi. Sampai saya menyambung hidup dengan memakan makanan binatang. Lalu dia tulis surat kepada ibunya. Kalau ibu mau mengampuni saya. Kereta api ini akan melewati di depan rumah. Saya minta satu tanda, kalau ibu mengampuni saya, tolong gantung satu spray di depan rumah. Supaya saya akan lihat sebelum saya turun di tempat kereta berhenti. Saya akan melihat bahwa memang ada satu spray yang ibu gantung sebagai tanda bahwa ibu telah mengampuni dan memaafkan saya. Ibunya membaca surat itu. Dan ibu itu berkata, anak, sudah lama ibu mengampuni engkau. Karena engkau adalah anakku. Ibu itu mengambil 3 spray. Dan dia menggantung di depan rumahnya. Lalu anak itu ketika lewat dengan kereta api. Dia melihat. 3 spray yang digantung ibunya. Ketika kereta api berhenti. Dia berjalan dengan air mata sampai menuju rumah. Sampai dia bertelut dan dia katakan, ibu, akulah anakmu. Aku sudah menyakiti hati ibu. Saya sudah merugikan ibu. Tapi hari ini saya kembali kepada ibu. Demikianlah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lebih besar daripada kasih seorang ibu itu. Kasih Tuhan betapa tinggi, lebar, panjang, dalam, dan luasnya. Kasih Yesus. Sehingga Mesias harus datang dari sorga. Dia raja kemuliaan. Tapi dia meninggalkan sorga. Untuk mau mencari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan melalui pengorbanannya. Dia mau menjadikan kita sebagai orang-orang yang dahulu terhilang. Tapi sekarang kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Sehingga kita menjadi anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita dengan firman-Nya. Kita mau menyanyikan satu pujian. Korban syukur. Terdengar pujian ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara dengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa.
Kudusmu Tuhan, hatiku pergi. Korban syukur Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemenangan tanpa kematian. Tidak ada kebangkitan tanpa sacrifice. Itulah pengorbanan. Hari ini Yesus yang adalah Mesias yang agung, Raja di atas segala raja, sudah memberikan nyawanya, dirinya sendiri kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pertanyaan saya, apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Biar Roh Kudus menjamah setiap kita, supaya ibadah pada malam hari ini bukan biasa-biasa saja, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus mau merestorasi kehidupan kita. Sebab kadang-kadang kita terjebak di dalam rutinitas. Yesus yang mati dan bangkit itu, dia mau membuka rahasia-rahasia firman-Nya kepada kita. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita menyediakan waktu untuk mau duduk di bawah kaki Tuhan, sehingga Tuhan membuka rahasia-rahasia firman-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mesias tidak bangkit itu mau memakai kita, tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau membayar harga? Yesus membayar harga sampai dia mati di atas kayu salib. Dan ada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sama dengan harga Yesus di atas kayu salib. Hari ini kalau Bapak Ibu mendengarkan firman, kembali kepada Sang Pelihara jiwa. Daripada kita sudah terjatuh di dalam rutinitas, malam hari ini saya mengajak kita sebagai hamba Tuhan untuk kita kembali memperbarui komitmen kita kepada Tuhan, supaya Dia mau melawat, Dia mau membimbing, Dia mau memberikan kekuatan supaya kita mau bersekutu di dalam kemenangan. Sebab firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 berkata demikian, syukur kepada Allah yang oleh Yesus Kristus telah membawa kita di jalan kebenaran. Hari ini COVID-19 saya mau katakan kita di jalan kebenaran. Mari kita imani firman, biar beberapa waktu 1-2 menit kita berdoa dalam hati sambil WL menyanyikan lagu Ubawa. Hari ini, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Karena Dia Bapa yang suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni.
Biarlah hati kita melimpah dengan syukur. Kalau hari ini saudara masih hidup dalam persekutuan, di dalam nama Yesus, saya berdoa lepaskan di dalam nama Yesus. Kalau saudara hatimu tidak melekat kepada Tuhan, dalam nama Yesus, saya berdoa lepaskan supaya saudara hatimu melekat kepada Tuhan. Supaya korban syukur kita malam hari ini diterima oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena kita menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga hati kita melimpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Ku bawa korban syukur. Haleluya. Bapak, terima kasih karena kami menikmati kebaikan-Mu. Karena Engkau Bapa yang suka mengampuni. Ampuni kami. Kadang-kadang kami sulit mengampuni sesama. Tapi malam hari ini kita lakukan. Sebab Engkau yang hamba yang suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada Mazmur 86 ayat 5. Mesias yang telah naik ke surga dan telah mengutus Roh Kudus bagi kami. Tolong kami semua orang tergabung di dalam Word Light Generation, generasi yang membawa terang bagi dunia. Mari Engkau bangkitkan dari anak-anak-Mu generasi yang dipakai oleh Tuhan. Generasi yang mau membawa terang Injil Yesus Kristus. Supaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan dari sekarang sampai selamanya. Hamba berdoa di dalam Yesus Kristus. Jamah setiap hati kami, meteraikan firman-Mu ini hati kami, supaya firman ini bertumbuh, firman ini berbuah untuk hormat-Mu bagi nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa lagi supaya Tuhan Engkau menolong hamba-Mu Pak Hari Sakaria yang telah memfasilitasi sumber sehingga kami dapat menikmati firman, kami dapat bersekutu malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, bahkan juga semua kami yang menerima firman dengan kerelaan hati kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman yang telah kami dengarkan tidak akan kembali. Firman ini akan membuat kami berhasil menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, menjadi generasi yang bangkit untuk membawa terang Tuhan bagi dunia ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kepada Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau layak menerima itu. Kiranya Engkau bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya serahkan untuk Pastor Tunea.